Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatul munafiqi salasa. Idza haddasa kadzaba wa idza tumina wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Hada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik itu ciri utamanya 3. Kalau dia berbicara dia bohong. Kalau dia berjanji dia ingkar, tidak menepati. Dan kalau dia diberi amanat dia berkhianat. Coba kamu perhatikan 3 ciri orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ini sebetulnya semuanya berpangkal dari inkonsistensi. Apa? Inkonsistensi, ketidaksesuaian. Orang itu bicara harusnya sesuai dengan apa yang sebenarnya. Kalau dia berbicara lalu bicaranya itu mengandung kebohongan, berarti tidak sesuai. Orang berjanji itu untuk ditepati, namanya juga janji. Buat apa dia berjanji kalau pada akhirnya nggak ditepati? Nah, ketika dia berjanji dia tidak menepati janjinya, berarti ada ketidaksesuaian. Jelas? Orang diberi amanah itu untuk ditunaikan. Orang diberi titipan untuk dijaga. Orang diberi tugas untuk dilaksanakan. Orang diberi amanah untuk disampaikan, untuk ditunaikan. Ketika ada orang diberi amanah tidak menunaikan amanah, ketika diberi titipan tidak menjaga titipannya, ketika diberi tugas tidak melaksanakan tugasnya, itu namanya ketidaksesuaian. Jelas? Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina. Hadis Rasulullah ini sesuai dengan ayat surat An-Nisa 142 yang tadi saya baca di rakaat kedua. Sama tentang ciri orang-orang munafik juga. Apa itu? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Ya Allah kok ditipu, Allah kok dikelabuhi. Gimana? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau orang sudah berani mengelabui Allah, apalagi mengelabui manusia, mengelabui Allah saja, ya, itu berani.
Apa yang dimaksud dengan yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum? Kalau kamu bicara lalu bohong, orang lain mungkin nggak tahu kalau kamu berbohong, tapi Allah tahu kamu berbohong. Iya kan? Ya, katanya beriman kepada Allah. Allah itu punya sifat-sifat. Di antara sifat-sifatnya Allah, As-Sami', Al-Basir, ya kan? Al-Alim. As-Sami' berarti Allah mendengar. Al-Basir, Allah melihat. Jadi kalau kamu berbohong, meskipun orang lain nggak tahu, Allah tahu karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Kamu diberi amanah, tapi tidak menjaga amanah, tidak menunaikan amanah. Apalagi kamu ditunjuk sebagai pemimpin, tidak melaksanakan fungsi kepemimpinannya dengan baik. Orang lain mungkin nggak tahu, atau orang lain mungkin nggak bisa protes, atau orang lain mungkin nggak bisa melawan. Tapi jangan lupa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Nah, orang-orang munafik selalu begitu, yukhadi'unallaha, apalagi yukhadi'unan nas, apalagi. Nah, bentuk yang paling konkret yukhadi'unallaha itu apa? Bentuk yang paling jelas menipu, mengelabui Allah itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi orang munafik itu ketika dia sholat dia malas, bukan nggak sholat ya. Wa idza, coba perhatikan redaksinya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka hendak mendirikan sholat, mereka mendirikan sholat dengan malas-malasan, bukan nggak sholat. Coba perhatikan redaksinya, qamu kusala. Itu bentuk ketidaksesuaian. Mau contoh ketidaksesuaiannya begini. Orang kalau bekerja semangat. Wow, kalau bekerja semangat. Berjibaku dia bekerja. Ya, nggak punya rasa capek ketika bekerja. Seolah-olah ingin bekerja. Tapi begitu sholat, kenapa menjadi seperti orang lemas dan lemah? Padahal dia bisa bekerja dengan gigih, dia bisa bekerja dengan baik, dengan keras, itu dapat dari Allah rizkinya. Rizki tangannya, rizki kakinya, rizki otaknya. Tapi begitu masuk masjid, lemes. Qamu kusala, itu orang yang mengelabui Allah, orang yang menipu Allah. Dan itu ciri-ciri orang munafik. Olahragawan, ketika olahraga semangat, teriak-teriak di lapangan, semangat, keringat keluar semua, semakin semangat, apalagi kompetisi, semakin semangat. Begitu dia mau sholat, ketika dia sholat, itu seperti orang yang kehilangan daya dan tenaga. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang menipu Allah, mengelabui Allah, dan itulah orang-orang munafik. Dia lupa bahwa tadi di lapangan bisa teriak-teriak itu, bahwa di lapangan dia bisa menjadi pemain yang handal, bahwa dia seorang pemain bola, gocek bola, masukkan gol ke gawang lawan, itu Allah yang kasih
kekuatan, Allah yang kasih nikmat, Allah yang kasih kakinya sehat, Allah yang kasih tangannya sehat, Allah yang kasih matanya sehat. Datang menghadap Allah saatnya sholat, kusala, munafik. Jelas? Pergi ke pasar, wah, dagang di pasar, wah, ketika di pasar, oh, semangat itu. Kalau perlu nggak usah tutup tokonya, kalau lagi laris-larisnya dagangan, oh ayo semangat, semangat menawarkan dagangannya, semangat berjualan, semangat mencari uang, semangat, gitu. Bagaimana mendapatkan keuntungan yang besar. Begitu dia akan sholat, tidak nampak semangatnya, tidak nampak antusiasmenya seperti semangat dan antusiasnya ketika di pasar. Seperti semangat dan antusiasnya di lapangan. Seperti semangat dan antusiasnya di kantor. Orang-orang seperti itu munafik, menipu diri sendiri, menipu Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa tadi bisa teriak-teriak, bisa lari-lari, bisa bekerja, bisa jualan, dapat untung banyak. Itu dia lupa, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa. Riya, ya ingin dilihat, ingin dipuji, padahal sesuatu yang nggak dia lakukan. Sesuatu yang nggak dia lakukan tapi dia ingin dipuji oleh orang. Sesuatu yang nggak dia lakukan tapi dia ingin dibanggakan oleh orang. Itu kan nggak sesuai. Munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu tidak berzikir kecuali sedikit. Bukan nggak berzikir. Perhatikan kalimatnya. Bukan nggak sholat. Sholat, tapi sholatnya nggak antusias, sholatnya tidak sungguh-sungguh. Bukan nggak sholat loh, ya. Bukan nggak zikir, zikir. Coba perhatikan, wala yadhkurunallaha illa qalila. Berarti zikir, orang munafik itu zikir, tapi zikirnya sedikit. Jelas? Ya masa kamu bisa mengingat banyak hal, mengingat pelajaran, ya, mengingat masa lalu, mengingat ini itu, banyak hal bisa kamu ingat. Tetapi kenapa 24 jam sehari itu betul-betul gak punya waktu untuk mengingat Allah? Orang-orang munafik itu mengingatnya Allah sambil jalan, mengingatnya Allah sambil lalu, mengingatnya Allah itu kalau sempat. Jadi memang tidak punya agenda untuk zikir. Dan tidak pernah membuat agenda di dalam kehidupan pribadinya untuk zikir. Itu orang munafik. Kamu mengagendakan kegiatan makan. Itu kan diagendakan, tak? Saya mau makan siang, saya mau makan malam, saya mau makan pagi. Ada agendanya. Agenda makan pagi, siang, malam. Mengambil waktu. Bahkan kamu mengagendakan untuk olahraga. Saya harus sehat. Supaya sehat saya harus olahraga. Baik, olahraga pagi, olahraga sore. Kamu mengagendakan untuk olahraga. Iya. Bahkan kamu mengagendakan untuk mandi. Saya harus mandi supaya bersih. Oke? Kamu mandi pagi, mandi sore. Apalagi? Kamu mengagendakan untuk belajar. Kamu mengagendakan untuk ngerumpi. Bahkan ada orang yang mengagendakan untuk ngerumpi. Ada agenda ngerumpi. Agenda ghibah. Agenda kongko-kongko nggak jelas. Agenda dolan-dolan nggak jelas. Ada agendanya. As-su'al. Hal indakum waqt lidzikr? Apakah kamu punya agenda untuk zikir? Sama seperti agendamu untuk mandi. Mandi itu membersihkan kotoran dalam tubuh. Zikir itu
membersihkan kotoran dalam hati. Ada nggak kita punya agenda? Kan saya zikir sambil jalan, Ustaz. Nah kalau gitu kamu mandi sambil jalan sekalian. Makan sambil jalan. Iya. Hati-hati. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Jadi kalau sudah berhubungan ke Allah itu tiba-tiba lemes. Jawab azan lemes, nggak semangat. Iya toh? Mengaminkan doa lemes. Sholat, mendengarkan khutbah itu agenda. Kamu harus punya agenda mendengarkan khutbah. Jangan ngantuk. Itu hablum minallah wa hablum minannas. Kamu mendengarkan khutbah dengan baik, nahan kantuk, dengarkan kalimat per kalimat, itu perintah Rasul. Ada nilai ibadahnya. Ini di banyak masjid-masjid di luar sana itu kalau udah Jumatan ya tidur. Iki munafik. Jelas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wow, di luar suaranya lantang, begitu sholawatan mingkem. Padahal kamu buka suaramu sedikit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sedikit aja buka, itu sedekah. Kalau masing-masing orang ini membuka mulutnya, membuka suaranya sedikit saja, maka akan ada kumpulan suara-suara menjadi suara bersama, menggelegar. Nanti kalau nggak begitu adanya nggak usah pakai suara, dalam hati saja. Allahu Akbar. Nggak siapa yang dengar. Nanti sholat subuhnya nggak usah pakai suara, jadi siapa yang dengar? Nanti maghrib isyanya juga nggak pakai suara. Ada aturannya, kapan pakai suara, kapan nggak pakai suara. Itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sholat pakai suara ya pakai suara. Kalau orang Rasulullah memerintahkan kamu suruh amin, kalau ada orang baca doa ya amin, itu perintah, itu menjalankan perintah. Antusias. Jadi ada orang berdoa amin, amin, amin. Aminmu itu memenuhi perintah Rasul. Aminmu itu melaksanakan perintah Rasul. Di samping kamu mengamini doa supaya doanya kepadamu. Jelas? Hati-hati. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi kalau ada orang mau cari orang munafik gampang aja. Lihat ke masjid itu. Ini kalau di masjid kok nggak antusias. Di masjid kok kayak orang lunglai. Kayak orang kehabisan tenaga. Tapi ketika di luar masjid, wah antusias. Munafik. Kata siapa? Kata siapa? Allah. Jelas? Oh. Apa lagi? Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Dan orang-orang munafik tadi yang tidak sesuai tadi, bicara bohong, janji nggak menepati, kasih amanah berkhianat, kalau sholat nggak antusias, nggak semangat, lunglai, lemes, zikir sedikit, nggak punya waktu khusus untuk berzikir, zikirnya sambilan, sholawatnya sambilan, nggak punya waktu untuk sholawat. Orang-orang seperti itu fitdarkil asfali minan nar. Dia berada di lapisan neraka yang paling bawah. Yang mengatakan ini langsung Allah, bukan siapa-siapa. Innal munafiqina fitdarkil asfali minan nar. Jelas?
Hati-hati, waspada. Jangan-jangan kita ini munafik semua. Dan la haula wala quwata illa billah, naudzubillah. Jangan-jangan kita ini termasuk dalam An-Nisa 142 tadi. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. La, ya Allah, saya enggak termasuk itu. Kau lihat sholatku antusias, engkau lihat sholatku penuh dengan khusyuk. Memang wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kan tadi ayat yang pertama, rakaat pertama saya baca itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi Allah memerintahkan kepada kita, kalau kamu punya masalah, ya, larinya kepada dua hal. Larilah kepada sholat, larilah kepada sabar. Sabar dalam berdoa supaya masalahnya selesai. Sabar dalam sholat, jangan keburu-buru. Sabar dalam beribadah. Sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Itu kan sabar. Jadi kalau ada masalah, kata Allah, wasta'inu, mintalah pertolongan, jadikan pertolongan sholatan. Karena di dalam sholat itu kamu menghadap kepada Allah. Maka harus dengan antusias, semangat, gitu. Jelas? Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Al-Quran itu kalau udah bicara orang-orang munafik, keras sekali, keras, lugas. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Itu ceto, wela, welo, tegas, lugas, sorry kalau bahasa kalian itu. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di lapisan paling bawah dari neraka. Masya Allah. Walan tajida lahum nasira. Dan kalau sudah begitu, tidak akan ada siapapun yang bisa menolongnya. Kalau kamu sudah terjebak dalam kemunafikan yang parah, kalau kamu sudah terjebak di dalam kubangan kemunafikan, ketidaksesuaian, tidak antusias kepada Allah, tidak antusias kepada Rasul, parah, maka walan tajida lahum nasira. Tidak akan ada yang bisa mengangkatmu, tidak ada yang bisa menolongmu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dah, habis kamu. Hidupnya habis. Hancur hidupnya. Hancur. Fid dunya wal akhirah. Jelas? Mafhum? Nah, iya. Kon melek bengi nonton bal sregep. Tangi bengi kon salat ora sregep. Kuwi kira-kira munafik itu. Wa idza qamu ila sholati qamu, ya mbok pisan-pisan gitu loh. Wah, kan saya nonton balnya kan urung mesti setahun pisan ada bal. Ya kowe jawabannya gampang. Lah kowe ya pisan-pisan sedina rong dina dalam setahun tangi bengi gitu loh. Gampang aja jawabannya. Ya kan kalau nonton bal kan sekali-kali, nggak tiap hari. Ini kan kalau nggak tonton live kan dia siaran ulang nggak enak, itu. Ya sekali-kali doang kok. Ya sekali-kali doang juga kamu sholat malam lah. Masa ora blas. Jelas? Lah itu kan perintah kan? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Apal kabeh. Asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Kamu kalau ya nggak harus tiap hari, syukur-syukur tiap hari, tapi antusias pengen bangun malam itu loh, sholat, nanti derajatmu diangkat. Asa ayyab asaka maqama mahmuda. Buh piye carane kowe mulya? Buh piye carane kamu itu jadi orang mulia aja di mata orang itu. Kamu menjadi orang terhormat aja. Kamu menjadi orang yang punya wibawa saja di masyarakat. Yang itu tumbuh dari dirimu, nggak dibuat-buat.
Karena itu janji Allah, asa ayyab atsaka maqamam mahmuda. Dalam surat lain apa itu? Dalam surat lain itu, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Wong nek sregep atau sering tangi bengi, ya, itu nanti ngomongnya itu berat. Jadi omonganmu itu berbobot, berat. Karena omonganmu itu bukan keluar dari dirimu, tapi omonganmu itu faktor dirimu, bacaanmu, ilmumu, wawasanmu, tapi ditambah dengan ilham. Beda. Rasulullah itu kenapa kok omongannya berat semuanya? Tidak ada kan? Ada nggak omongan Rasulullah yang ringan? Tidak ada. Semua omongan Rasulullah itu, semua yang keluar dari mulut Rasulullah itu berat semua. Itu semuanya isinya konten semuanya, isinya substansi semua. Tidak ada kalimat yang keluar dari mulut Rasulullah itu yang nggak bisa dijadikan konten. Tidak ada. Ibaratnya gini, gedobos ki ora ono. Limada? Li'annahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lho kuwi Qur'ane lho. Kowe maca Qur'ane kudu sing luas. Dia Muhammad Rasulullah tidak pernah bicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Setiap yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad itu pasti bimbingan dari Allah. Wahyu dari Allah. Bimbingan dari Allah. Sama, kita pun harus begitu. Jangan sampai yang keluar dari mulut itu dari dirimu sendiri. Wih mesti ngawur, mesti ngamprol, mesti ngedobos. Apalagi dirimu nggak punya ilmu, dirimu wawasannya nggak ada, dirimu kosong, awes, domplah aja, pelongo saja. Andai kata dirimu isi pun, andai kata otakmu isi pun, andai kata kamu wawasannya luas pun, tetap kamu butuh namanya ilham, bimbingan Allah. Sehingga yang keluar tuh konten. Ya kan? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Wes kuwi kuncine ning kono kuncine. Qaulan saqila. Berat. Orang sekarang itu kalau ngomong, omongannya ringan. Ya kan? Kalau ngomong itu kontennya sedikit, ngomongnya sejam, tapi kontennya dikit. Ngomongnya 2 jam, tapi nggak ada isinya. Tapi ada orang yang ngomong 10 menit, isi semua, daging semua, konten semua. Itu karena orang-orang itu biasanya mendapat petunjuk. Jelas? Mafhum? Jangan sampai kita, na'udzubillah, dicap oleh Allah, dicap oleh Rasulullah sebagai hamba-hamba yang munafik, yang tidak sesuai. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Kamu menyuruh orang, tapi kamu sendiri gimana? Padahal kamu tahu toh. Nah, itu loh. Atamuruna an-nasa bil birri. Apakah kamu akan menyuruh orang berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, sementara kamu lupa dengan dirimu sendiri. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu kan membaca kitab. Artinya apa? Jangan cuma bisa nyuruh-nyuruh aja, tapi kamu nggak bisa ngelakoni. Padahal kamu ngerti semua itu. Afala taqilun, mikir nggak sih kamu itu? Nah, kira-kira begitu kalau dibahasakan Quran. Jelas? Mafhum kalam? Taib. Jangan sampai jadi orang-orang munafik. Antusias. Kalau sudah panggilan Allah, apalagi sholat, dzikir, antusias. Kalau sudah panggilan Rasulullah, antusias. Sholawat, antusias. Ya, dzikir, antusias. Sholat, antusias. Dengarkan khutbah, itu perintah Rasul, bukan perintah saya. Apa itu? Faqat laghaut.
idza sa'adal imamu 'alal mimbar, kan? Kalau imam khatib sudah naik mimbar, kemudian ansit wal imamu yakhtub faqat lahaut. Kalau kamu imam atau khatib sudah bicara khutbah dan kamu tidak diam, tidak mendengarkan, tidak ansit, wasma'u, tidak mendengar mereka, faqat laghauta, kamu telah berbuat melampaui batas. Hadza qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas semuanya? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muwaffaquna jami'an, muyassarun jami'an, mubarakun aynama kuntum. Muwaffaqun ma'nahu Allah yu'tikum at-taufiq wal muwafaqah. Muyassarun Allah yu'tikum al-yusr fi kulli umurikum. Mubarakun Allah yu'tikum al-barakah. Allah yubarik fi kulli halikum. Aqulu qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.